Dunia unik kepribadian berdasarkan golongan darah. Halo, penggemar sains. Pernah kepikiran gak sih, kenapa kamu seperti dirimu yang sekarang? Mungkin kamu orangnya terencana dan rapi banget, atau mungkin kamu lebih kayak seniman yang santai. Gimana kalau aku bilang golongan darahmu mungkin punya petunjuk tentang kepribadianmu? Kedengarannya agak aneh ya? Tapi, simak terus ya. Selama berabad-abad, orang-orang penasaran sama ide bahwa tubuh kita menyimpan rahasia tersembunyi. Mulai dari membaca garis tangan sampai astrologi, kita suka banget nemuin hubungan antara diri kita dan dunia di sekitar kita. Dan salah satu ide yang paling menarik adalah konsep kepribadian berdasarkan golongan darah. Ini kepercayaan yang populer, terutama di Jepang, bahwa golongan darahmu bisa ngungkapin kebenaran tersembunyi tentang karaktermu. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang seru, yuk kita balik ke dasar dulu. Kamu mungkin udah tahu kalau darah itu penting banget. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, melawan infeksi, dan membantu menyembuhkan luka. Tapi, tahukah kamu kalau nggak semua darah itu sama? Darah kita digolongkan jadi 4 tipe utama A, B, EB, dan O. Tipe-tipe ini ditentukan oleh penanda khusus yang disebut antigen di permukaan sel darah merah kita. Darah tipe A punya antigen A, tipe B punya antigen B, tipe AB punya keduanya, dan tipe O nggak punya keduanya. Golongan darahmu penting untuk hal-hal kayak transfusi darah. Karena kalau kamu menerima tipe yang salah, tubuhmu bisa nolaknya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian kepribadian. Ide bahwa golongan darah memengaruhi kepribadian ini populer banget di Jepang. Sampai-sampai mendarah daging di budaya mereka, orang-orang sering nanyain golongan darah saat wawancara kerja, kencan, bahkan saat kenalan sama orang baru. Bayangin ketemu orang baru dan nanya, golongan darahmu apa, bukannya kerja apa? Segitu umumnya di Jepang. Kepercayaan ini bilang kalau setiap golongan darah punya seperangkat sifat kepribadian, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kita mulai dari tipe A, si teman yang terorganisir dan selalu menepati janji. Orang dengan golongan darah A sering digambarkan sebagai orang yang bertanggung jawab, perfeksionis, dan detail. Mereka adalah orang-orang yang selalu mewarnai di dalam garis, datang tepat waktu, dan laci kaos kakinya tertata rapi. Tipe A seringkali jadi pemimpin alami, tapi mereka juga bisa agak sensitif dan suka memasukkan segala sesuatu ke dalam hati. Bayangin Hermione Granger dari Harry Potter, tipe A klasik. Bagian 5, tipe B, si jiwa bebas yang kreatif. Selanjutnya kita punya tipe B, si seniman berjiwa bebas dari kelompok ini. Tipe B dikenal karena kreativitas, kemandirian dan sikap santainya. Mereka adalah orang-orang yang gak takut jadi diri sendiri, berpikir out of the box, dan punya prinsip sendiri. Tipe B seringkali bersemangat dan suka bersenang-senang, tapi mereka juga bisa dianggap agak nggak terduga dan suka menghilang. Bayangin Luna Lovegood dari Harry Potter. Thomas Jari. Bagian 6 tipe AB, si misterius yang membingungkan. Sekarang, tipe yang paling misterius dari semuanya, tipe AB. Orang dengan golongan darah AB sering digambarkan sebagai orang yang kompleks, misterius, dan bahkan agak kontradiktif. Mereka bisa introvert sekaligus ekstrovert, logis sekaligus emosional, tergantung situasinya. Tipe AB seringkali kreatif dan mudah beradaptasi, tapi mereka juga bisa dianggap bimbang dan cuek. Bayangin Profesor Snape dari Harry Potter. Contoh klasik dari tipe yang penuh teka-teki. Bagian 7, tipe O, si pemimpin yang percaya diri. Terakhir kita punya tipe O, pemimpin yang percaya diri dan karismatik dari kelompok ini. Orang dengan golongan darah O sering digambarkan sebagai orang yang supel, energik, dan terlahir sebagai pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang bisa menghidupkan suasana, nggak takut memimpin, dan selalu tahu cara bersenang-senang. Tipe O seringkali optimis dan ambisius, tapi mereka juga bisa dianggap agak keras kepala dan kompetitif. Bayangin Harry Potter ini. Tipe O yang berani dan percaya diri. Bagian 8 kata sains. Mungkin tidak. Oke, jadi kita udah menjelajahi dunia kepribadian berdasarkan golongan darah yang seru dan unik. Tapi apa kata sains tentang semua ini? Sebenarnya, nggak ada bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa golongan darah menentukan kepribadian. Meskipun ini kepercayaan yang seru dan populer, terutama di Jepang, sebagian besar penelitian nggak menemukan hubungan antara golongan darah dan sifat-sifat kepribadian. Namun, ada beberapa studi yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara golongan darah dan risiko kesehatan tertentu. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan golongan darah O mungkin lebih kecil kemungkinannya terkena kanker tertentu, sedangkan orang dengan golongan darah A mungkin lebih rentan terhadap penyakit jantung.
Bagian 9, terus jelajahi misteri dirimu. Jadi apa kesimpulannya? Ya, meskipun kepribadian berdasarkan golongan darah mungkin gak akurat secara ilmiah, ini tetap konsep yang seru dan menarik untuk dipikirkan. Ini pengingat bahwa kita semua adalah individu yang unik, dengan keunikan dan kerumitan kita sendiri. Lain kali kamu ketemu orang baru, coba tanyakan golongan darah mereka, kalau kamu berani. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang kamu temukan. Dan siapa tahu, kamu bahkan mulai melihat beberapa sifat kepribadian berdasarkan golongan darah itu pada dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Ingat aja untuk nggak menganggapnya terlalu serius, dan terus jelajahi dunia sains yang menakjubkan.